Saya ditawarin nyalek berapa kali oleh Pak Erlangga. Dengan segala hormat saya tolak. Jabatan-jabatan juga saya bilang saya tolak. Terus dalam 2 minggu kemarin dari beberapa petinggi ada 2 orang yang ngomong bahwa saya dicalonkan untuk kepala daerah, terus dicalonkan wakil kepala daerah, terus bahkan 2 minggu kemarin ketemu Pak Erlangga, yang bersangkutan masih ngomong, Pak, si Yusuf kenapa nggak diiniin? Terus Pak Erlangga bilang, dia nanti di Jakarta dia duet dengan kawan kita juga, seorang kepala daerah katanya untuk di sini. Gimana? Jadi nggak nih buat DKI? Wah jadi Pak katanya. Saya bilang, Pak ampun jangan. Saya bilang. Terus udah teman saya pulang, terus saya makan sama Pak Erlangga. Beliau tanya, kenapa sih lu nggak mau? Saya bilang gini Pak, pertama saya nggak pernah mimpi jadi pejabat Pak. Dan nggak kepengen jadi pejabat. Jujur, walaupun pejabat punya kuasa. Apa alasannya? Pejabat kan 2 periode, Pak. Kalau pengusaha kan mau 10 periode kagak apa-apa, saya masih bercandain dia. Saya nggak kepengen jadi pejabat. Saya akhirnya bilang sama Pak Erlangga, Pak, 1, kalau lu suruh gua kompetisi sama teman gua nggak mungkin mau. I never betray my friend. Saya tidak pernah mengkhianati teman saya bilang. Terus misalnya Pak, maaf Pak, saya bilang, kalau pilkada nanti Pak Anies misalnya nggak lanjut ke presiden, Pak Anies jadi gubernur, dia running gubernur, saya berkompetisi dengan Pak Anies, saya nggak pernah mau, karena Anies not just only my friend, that's our friend loh Pak. Jadi teman Pak Erlangga teman saya. Jadi nggak mungkin saya berkompetisi sama Anies Pak. Saya bilang gitu. 1 itu. Kedua, saya nggak punya urat jadi pejabat. Harus ada uratnya jadi pejabat. Iya. Karena harus ada uratnya. Iya, kalau jadi pejabat itu masih ada uratnya Pak. Masih tebal-tebal muka dikit, tebal-tebal kuping dikit gitu. Iya kan. sih, memang harus gitu. Urat malu harus ada gitu. Kalau nggak bisa Pak. Iya kan, urat saya kan belum numbuh urat malu. Gimana saya? Alhamdulillah hari ini ketemu Pak Gubernur yang sedang olahraga. Kita doakan Pak Gubernur sehat, panjang umur, barokah, dan insya Allah memimpin kita selanjutnya. Terima kasih. Amin. Sehat terus. Ya. Keluarga juga berkah. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya, Pak. Aku duluan, Jin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singgung duel bersama Anies Baswedan. Yusuf Hamka akui tak mampu. That's your friend. Dikutip dari Suara Denpasar, Yusuf Hamka mengaku tidak mampu jika harus duel bersama Anies Baswedan di kontestasi pemilihan umum gubernur daerah khusus Jakarta atau Pilgub DKI Jakarta 2024. Hal ini diakui Yusuf Hamka saat dirinya berbincang santai di acara podcast Denny Sumargo yang telah tayang pada 26 Mei 2023 lalu. Mulanya, bos jalan tol itu menceritakan momen pertemuan dirinya dengan Menko Airlangga Hartarto 2 pekan sebelumnya. Dalam kesempatan itu, Yusuf Hamka mengatakan bahwa Airlangga terus mengajak dirinya untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Namun tawaran tersebut selalu dia tolak. Saya ditawarin nyalek beberapa kali oleh Pak Erlangga. Dengan segala hormat saya tolak, ujar Yusuf Hamka dikutip Suara Denpasar dari kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo Minggu 27 Mei 2023. Terus 2 minggu ke belakang saya ketemu Pak Erlangga. Yang bersangkutan masih ngomong, Pak, si Yusuf kenapa gak diiniin dicalonkan, katanya. Nah, Pak Erlangga bilang, iya nanti di Jakarta dia duet dengan kawan kita juga, seorang kepala daerah di sini. Sambung Yusuf Hamka sembari menirukan perkataan Erlangga saat pertemuan keduanya belakangan ini. Saat keduanya memutuskan untuk makan bersama, Yusuf Hamka mengaku terus ditanya Erlangga terkait alasan dibalik penolakannya. Mau tidak mau, pria yang akrab disapa Babah Alun itu pun menceritakan alasannya kepada Erlangga. Saya bilang gini,
Pertama, saya gak pernah mimpi jadi pejabat, Pak, dan gak kepengen jadi pejabat. Jujur, walaupun pejabat punya kuasa, kata dia. Ia pun sempat melontarkan guyonan dengan mengatakan bahwa lebih enak menjadi pengusaha yang tidak dibatasi waktu daripada memilih jadi pejabat yang hanya berlangsung 2 periode. Namun, ia meluruskan jika alasan utamanya tak mau menerima ajakan tersebut ialah karena dirinya mengaku bukan termasuk tipikal orang yang bisa mudah menatap lawannya sebagai saingan, terlebih jika lawannya itu temannya sendiri. Tapi saya akhirnya bilang sama Pak Airlangga, kalau lo suruh gue kompetisi sama teman gue gak mungkin mau. I never betray my friend, saya tidak pernah mengkhianati teman saya, katanya. Lantas, Yusuf Hamka pun menyinggung seandainya Anies Baswedan tidak lanjut menjadi calon presiden 2024. Ia yakin bakal calon presiden dari Nasdem itu mungkin akan kembali mengejar jabatan sebagai gubernur DKI Jakarta. Terus saya bilang, maaf Pak, kalau pilkada nanti Pak Anies misalnya gak lanjut ke presiden, dia running jadi gubernur, berarti saya harus berkompetisi dengan Pak Anies, ujarnya. Jika hal tersebut terjadi, ia mengaku tidak akan sanggup berduel bersama Anies karena mantan gubernur DKI Jakarta itu merupakan sahabat karibnya dan Airlangga Hartarto. Saya nggak pernah mau karena Anies not just only friend, that's your friend. Anies teman saya dan Pak Airlangga, jadi saya gak mungkin berkompetisi dengan Anies, tambahnya lagi. Selain itu, ia juga merasa tidak punya urat yang biasanya dimiliki para pejabat. Sebab menurutnya untuk menjadi seorang pemangku jabatan, maka ia harus tebal muka ketika berhadapan dengan masyarakat dan tebal telinga saat mendengarkan kritikan rakyat. Kalau jadi pejabat itu mesti ada uratnya, harus tebel muka dikit, tebel-tebel kuping dikit, jadi urat malu harus ada. Kalau saya kan belum numbuh urat malunya, katanya. Karenanya, ia mengaku saat ini hanya mau menjadi seseorang yang bebas mengatur waktu tanpa bantuan siapapun. Saya mau jadi manusia merdeka, merdeka dalam mengatur waktu, tidak diatur. Kalau saya jadi pejabat, saya diatur, tutur pengusaha keturunan Tionghoa tersebut. Mulanya, bos jalan tol itu menceritakan momen pertemuan dirinya dengan Menko Airlangga Hartarto 2 pekan sebelumnya. Dalam kesempatan itu, Yusuf Hamka mengatakan bahwa Airlangga terus mengajak dirinya untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Namun, tawaran tersebut selalu dia tolak. Saya ditawari nyalek beberapa kali oleh Pak Airlangga. Dengan segala hormat saya tolak, ujar Yusuf Hamka dikutip Suara Denpasar dari kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo Minggu 27 Mei 2023. Terus 2 minggu ke belakang saya ketemu Pak Airlangga. Yang bersangkutan masih ngomong, Pak, si Yusuf kenapa gak diiniin dicalonkan, katanya. Nah, Pak Airlangga bilang, iya nanti di Jakarta dia duet dengan kawan kita juga, seorang kepala daerah di sini. Sambung Yusuf Hamka sembari menirukan perkataan Airlangga saat pertemuan keduanya belakangan ini.